Halo sahabat petani Indonesia, hari ini kita ketemu lagi, di mana hari ini kita berada di lokasi pertanian bawang, yaitu bawang merah, tepatnya di Desa Payaraja, Kecamatan Banda Mulia, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Nah, di sini nantinya kita akan mencoba membahas tentang analisa bisnisnya bersama dengan koordinator penyuluh pertanian. Di sini nanti mudah-mudahan dari apa pembahasan kita tentang analisa bisnis bawang merah ini, semoga menarik perhatian daripada sahabat-sahabat petani untuk beralih profesi yang mungkin selama ini pertaniannya kurang maju, sehingga hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana itu tentang pertanian tanam bawang merah. Semoga ini nantinya dapat bermanfaat untuk sahabat petani. Kita bertemu langsung dengan koordinator penyuluh pertaniannya langsung. Oke, sahabat petani, kita jalan. Assalamualaikum Pak Jamal. Pak Jamal selaku koordinator penyuluh pertanian di sini Pak ya? Iya. Oke Pak. Hari ini Pak kita coba mau tahu Pak tentang analisa bisnis daripada pertanian tanam bawang ini, yaitu tanam bawang merah ya, dari TSS katanya gitu Pak. TSS ya. Kita mau tahu Pak, bagaimana ini prospek daripada pertanian bawang merah ini? Apakah ini menguntungkan untuk petani, atau memang ini hanya sekedar sambil-sambilan untuk menutupi tanaman-tanaman lainnya begitu sebelum di sini banyak padi gitu kan? Coba dijelaskan sedikit. Nah, jadi untuk analisa usaha tani tanaman bawang ini, kita prediksikan dalam satu rantai luasan 400 meter persegi itu membutuhkan biaya sekitar 3 juta sampai 3.500.000. Hasil dari per rantainya itu mencapai 400 sampai 500 kilo per rantainya. Dengan kalkulasi kita harga jualnya 20.000, maka kita dapat hasilnya sekitar 8 juta sampai 10 juta per rantainya. Nah, ini dengan jumlah hasil penjualan itu, petani dapat istilahnya membudidayakan bawang satu rantai saja. Kita kurangkan dengan biaya ongkos tanamnya tadi, biaya bawang tadi sekitar 3.500.000 itu, maka hasil yang terendahnya itu sekitar 4.500.000 dalam budidaya bawang per sekali panen. Wah, ini sangat menarik bahwasanya ternyata dengan bertani tanam bawang merah itu sangat menggiurkan, bisa menghasilkan keuntungan rata-rata sekitaran kotornya itu sekitar 8 juta sampai 10 juta tadi Pak ya. Dipotong modal sekitar 3 juta sampai 3.500.000 dalam per rantai. Jadi bisa mendapatkan keuntungan bersih rata-rata sekitar 6 juta sampai 6 juta setengah itu. 4 juta setengah dalam per rantainya itu. Nah, dalam hal ini Pak, apakah selaku pihak daripada Dinas Pertanian selalu mengontrol pertanian bawang yang ada di desa ini? Iya, kami dari Dinas Pertanian, khususnya penyuluh pertanian Kecamatan Banda Mulia, selalu mengadakan controlling, karena kunci kesuksesan di tanaman bawang ini, kita selalu rajin mengkontrol tanaman bawang kita, apa yang sangat diperlukan pada saat tanaman bawang kita ini berumur sekian hari, apa yang kita butuhkan, apa yang dia perlukan, maka itu kita berikan kebutuhannya. Baiklah, dalam hal ini petani apakah ada keluhan terhadap tanam bawangnya yang selama ini yang sudah mereka lakukan? Kabarnya ini sudah hampir 5 kali panen, kan ada yang 6 kali panen dalam hal ini. Ya, untuk sementara ini keluhannya belum ada Pak, karena di tanaman ini seperti tadi analisanya sudah sangat menjanjikan.
Ya mungkin keluhannya nanti ke depannya mungkin arealnya yang terlalu sedikit ini Pak. Oh, arealnya sedikit ya. Ya. Baik Pak, ini sangat inspiratif dengan bertani bawang ini. Semoga nanti sahabat-sahabat petani seluruh Indonesia ini bisa beralih profesinya, dan yang belum mungkin yang ada usahanya, cobalah untuk menanam bawang merah ini, apalagi khususnya di Kabupaten Aceh Tamiang ini sangat menarik. Lokasinya memang sangat cocok ini Pak ya untuk ditanam bawang. Dan kemarin saya sudah ada ngomong dengan Bapak Menteri Taninya yang ada di daerah sini gitu Pak ya. Katanya kemarin itu tanam bawang ini tidak harus mesti di daerah yang dingin, daerah panas juga bisa. Apa benar itu Pak? Ya benar, ini sudah kita coba di daerah kita, karena daerah kita ini kan bikin panas dia. Jadi daerah kita ini dekat dengan pinggiran laut sebenarnya. Jadi tanaman bawang ini memang kalau di sini cocok di dataran rendah ya. Di dataran rendah ini untuk TSS ini memang sangat cocok ditanam di dataran rendah ini. Kalau di lokasi perbukitan Pak? Mungkin kan di daerah Tamiang ini kan bagian hilir ini tanahnya itu dataran rendah gitu kan. Kalau untuk di atas sana itu kan wilayah Kecamatan Sekra, Bandar Pusaka itu kan lokasinya perbukitan. Apakah itu cocok untuk ditanam bawang? Untuk saat ini memang perlu kajian yang khusus lagi, tapi kalau menurut saya itu masih cocok. Masih cocok, karena masih berdekatan ini jaraknya. Ya, berdekatan dengan ini. Oke Pak, terima kasih banyak Pak atas ilmunya yang diberikan kepada kami. Semoga ini bisa menjadi pencerahan untuk sahabat-sahabat petani yang mencoba untuk bertani tanam bawang merah. Dan terima kasih Pak atas waktunya Pak ya. Semoga sama-sama, sukses Pak ya. Iya, sama-sama. Selamat sore Pak Poniman. Selamat sore kembali. Alhamdulillah kayaknya sehat dan segar ya, karena Sehat. bawangnya juga besar-besar. Iya. Jadi gini Pak kan, Nah. kita coba ingin menggali tentang pertanian bawang yang selama ini Bapak gagas. Kabarnya Bapak orang yang pertama menggagas persoalan tanam bawang ini untuk di Kecamatan Banda Mulia ini khususnya gitu ya. Ya. Selama ini saya dengar sudah sampai 4-5 kali bahkan sampai 6 kali panen yang sudah terjadi di desa ini gitu ya, di Banda Mulia ini. Nah, pertanyaannya Pak, apa kendala yang Bapak hadapi selama ini selaku petani bawang, mungkin petani-petani yang lain terhadap tanaman bawang ini? Masalah kendala dalam penanaman bawang merah ini, saya rasa untuk saat ini kalau saya dulu pertama mungkin karena ilmu belum cukup, Ya, jadi saya mungkin ada kendala dalam perawatan penyemaian kan gitu. Jadi setelah saya bagi ilmu ya kan, bagi ilmu sama petani, setelah saya dapat ilmu juga kayak petani-petani yang lain yang ikut menanam bawang ini kayaknya nggak begitu sulit. Bahkan banyak yang udah nanam bawang ini merasa nggak sulit-sulit kali nanam bawang itu. Nah, dari hasil itu maka petani-petani yang udah pernah nanam sekarang, yang kemarin-kemarin nanam cuman ukuran setengah kilo benih, 2 on benih, bahkan ini udah mulai menambah untuk areal tanam bawangnya gitu. berarti hari ini yang terjadi bukan jera ataupun bukan bosan ataupun bukan takut untuk menjadi seorang petani bawang. Iya. Dan ternyata kendalanya hanya persoalan pengetahuan ya. Pengetahuan belum. Yang masih kurang sehingga membuat petani itu masih ragu mungkin awalnya dulu ya. Iya. Bahkan sekarang ketika mereka sudah disalurkan ilmu tentang pertanian bawang, mereka menambah arealnya lagi gitu. Malah Pak. belum untuk Luar nanamnya biasa. gitu. Jadi ini Pak, ini bawangnya yang dihasilkan selama ini ya? Ya inilah contoh bawang. Ini varietas Sunren. Varietas Sunren ya. Dari Ini tanam umbi atau dari biji Pak? ini dari biji, dari biji biji. yang kecil Yang biji biji bayam ya, bayam kecil gitu. kali lah itu. Inilah jadinya. Nah, Ini berapa bulan ya Pak? ini sekarang ini umur sekitar 62 hari. Sebenarnya udah layak dicabut. Udah layak cabut ya? Udah layak dicabut. Cuman mungkin petaninya masih sibuk nih kan. Oh, iya, Jadi iya. belum dicabut semua. Sebagian dari cabut gitu. Nah, dalam perantai itu Pak, berapa rata-rata pendapatannya Pak yang selama ini dikelola oleh Bapak lah kan itu selaku petani bawang ini? Nah, kalau pendapatan peranti yang saya tanam, yang udah pernah saya analisa, itu penghasilannya sekitar 400 sampai 500 kilo per rantainya. Itu sudah kering atau basah? Udah untuk siap jual. Udah siap untuk jual ya? Pokoknya udah dijemur 2 hari seminggu, udah siap jual sekitar 400-500 kilo per rantai. Luar biasa, dalam perantai bawang itu bisa menghasilkan antara 400
bahkan sampai 500 kilo Pak ya, per rantai. Dengan harga jual Pak di pasar? Harga jual kalau yang saya kemarin dalam seminggu kemarin panen itu harga sampai 42.000 per kilo. 42.000 ya. Nah, jadi kalau sekarang harga standar dia kan 20.000. Harga standarnya, harga harga standar terbawah dia. lah hari Terbawah. ini. Nah, Dan harga 20.000 itu juga masih dapat untung Pak ya? Dari 20.000 itu secara analisa saya 20.000 kalau kita bisa menghasilkan 500 kilo berarti bisa dapat 10 juta. Nah, per rantai. Jadi 10 juta per rantai. Dengan modal kita itu ya sebagian kita kerjakan kayak dari mulsa, benih, olah tanah itu sekitar 3 juta sampai 3.500.000 itu kita udah pakai orang kerja. Udah pakai orang kerja itu ya? Iya. Itu modal 3.500.000 sampai panen itu Pak? Sampai panen. Luar biasa. Udah sama inseknya, pupuk segala macam. Udah semua di situ. Iya. Jadi Pak, kalau mengenai hama, apakah tanam bawang ini berat Pak hamanya? Atau tidak sulit gitu untuk mengatasinya? Nah, kalau untuk hama sekarang ini untuk di Banda Mulia ini khususnya hama untuk bawang ini kayaknya belum ada. Kalau apun ada hama itu kan dari ulat, jenis-jenis binatang kan. Itu misi satu-satu. Kalau memang kita rajin, asal pagi itu bisa kita pilih, bisa kita matikan gitu. Nah, yang kadang-kadang ini yang buat apa? Ini penyakit. Iya. Nah, jenis penyakit itu kan jenisnya dari jamur, itu kan bukan hama. Nah, itu pun sekarang untuk petani Banda Mulia ini dengan ilmu pengetahuan yang saya bagi-bagi ke petani, alhamdulillah udah bisa mengatasinya. Jadi pokoknya untuk sekarang ini yang udah panen sampai saat ini di lapangan untuk petani yang pemula ini tidak ada halangan, nggak ada kendala lah. Berarti lancar aja gitu. Masih muda lah ya. Masih Karena muda. kan nyatanya hari ini kan dari mungkin satu rantai sudah berkembang menjadi dua rantai gitu ya. Artinya kan mereka merasa tergiur merasa untung ya, diuntungkan dengan menjadi petani bawang ini. Nah, selama ini Pak, Bapak selaku petani, apakah Menteri Tani ataupun penyuluh pertaniannya di sini nih, di desa ini, ataupun dari Dinas Pertanian sering turun kemari Pak? Nah, dengan adanya bawang ini, bawang merah di Banda Mulia ini, yang dulu dari dinas, mungkin kepala dinas atau kabitnya atau bupati, yang mungkin belum tentu sebulan kemari ke Banda Mulia, dengan adanya bawang merah ini, alhamdulillah itu kadis bahkan seminggu sampai 2 kali kemari menjenguk lahan bawang. Pak, terima kasih banyak Pak. Mungkin untuk yang terakhir ini Pak, tolong kasih arahan Pak untuk para petani-petani milenial kita yang masih muda, yang mungkin selama ini baru memulai untuk bertani ataupun belum terpikir usaha apa yang harus dibuat. Coba kasihkan arahan sedikit Pak untuk anak-anak muda kita nih Pak, khususnya Tamiang nih. Ya, untuk generasi mudanya di Tamiang yang sekarang ini lagi nganggur, belum ada kerja, masih bingung mau kerja sana sini. Nah, coba jangan malu-malu dan jangan ragu-ragu untuk ikut bertani. Nah, bertani itu banyak macamnya, tapi kalau memang mau ikut sukses kayak di Banda Mulia, ikut tanam bawang. Nah, untuk petani Banda Mulia siap menerima tamu untuk belajar menanam bawang di Banda Mulia dan siap membimbingnya. Mudah-mudahan petani-petani yang lain juga Banda Mulia mudah-mudahan tetap dikembangkan bawang merah untuk sebagai Banda Mulia sebagai lumbung bawang merah. Luar biasa. Harapannya nih Pak untuk pemerintah daerah gitu kan, mungkin selaku petani, apa itu harapannya ke depannya, atau memang selama ini sudah terpenuhi semua harapannya? Kalau harapan si petani ini ya kalau bisa dibantu dengan alat-alat yang bisa lebih mudah dan mempercepat untuk pengolahan lahan dan alat-alat untuk benih lah atau apa. Yang penting alat untuk ngolah lahan seperti kultivator atau hand traktornya, agar petani ini bisa cepat untuk ngolah tanah dan untuk bisa menanam kembali. Kira-kira Pak, dibutuhkan tidak sebuah fasilitas pendidikan atau gedung yang dikhususkan, ada
agar petani-petani yang ingin memulai petani bawang ataupun khusus lah harapan petani ini harus dibuat di sekolahnya gitu. Oh iya, itu memang itu yang memang paling perlu. Nah, jadi harapan saya untuk instansi yang terkait, paling dari dinas, saya minta kalau bisa dibuat sekolah khusus, bukan sekolah lah, istilahnya belajar khusus gitu ya. Belajar khusus untuk petani yang ingin menanam bawang. Kita buat, nggak perlu gedung. Sekarang nih ada rangkang kayak di Sudomulyo, Dusun Sudomulyo dan Dusun Wonogiri, itu ada rangkang petani bisa digunakan untuk belajar bertanam bawang. Oke. Terima kasih Pak atas waktunya Pak. Semoga tanam bawangnya ini untuk di Banda Mulia ini semakin maju terus dan tetap semangat Pak. Terima kasih banyak Pak ya. Salam sukses Pak ya. Sukses, amin. Oke, sahabat petani, kita sudah mendengarkan ulasan dari Bapak Poniman selaku petani bawang di Kecamatan Banda Mulia ini. Nah, hari ini kan kita cuma berbicaranya. Ayo kita sekarang menuju ke lokasi yang saat ini sedang memanen bawang. Oke, kita bergerak sekarang. Go. Halo sahabat petani Indonesia. Hari ini kita akan melihat bagaimana nantinya proses daripada penjemuran bawang merah ini. Tadinya kita berharap kita bisa ketemu langsung bagaimana itu proses panen bawang merah, tapi karena ini terlambat, mungkin di lain waktu kita akan coba buat cuplikannya. Tapi hari ini kita langsung akan berbicara dengan petaninya, dan di situ juga ada juga Bapak yang satu lagi di situ yang akan berbicara tentang bagaimana itu proses daripada penjemuran bawang merahnya. Oke, kita langsung menuju ke lokasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Pak ya. Alhamdulillah. Jadi ini bawang merah yang sudah disiap panen ini Pak ya. Sudah siap panen. Jadi ini bagaimana nih Pak prosesnya Pak? Setelah panen apakah langsung ditaruh seperti ini gitu? Ya. Ini memang ada perlakuan pasca panen. Setelah dipanen itu untuk menjaga kualitas si bawang merah ini, dia diikat di ujung daun. Ya. Ini seukuran dapat Seukuran tangan lagi ya. seukuran dapat tangan diikat. Kemudian dijemur, ya dibuat rak-rak. Begitu ya. Berarti dia tidak harus dijemur di bawah atau memang harus seperti ini ya Pak? Ini kenapa harus di atas, karena dia harus ada sirkulasi udara yang keluar masuk. Bagusnya lagi di kipas, pakai kipas angin. Sebenarnya memang ada perlakuan khusus yang gudang semacam greenhouse, cuman itu udah profesional sekali. Ini memang petani pemula ya. Petani pemula dengan pasca panen bentuknya begini sudah Luar biasa lain ya. luar biasa. Berarti dia jangan jemur langsung ke matahari Pak ya? Ya tidak bagus. Apa masalahnya kalau dia dijemur Kalau langsung ke matahari? dijemur langsung dengan matahari langsung, dia nanti bakal terbakar. Dia kualitas bawangnya Susah ada ya? Susah ada ya? Berapa lama nih Pak kira-kira di dalam pengeringannya Pak? Itu kan waktu. Ini sebenarnya di masa pengeringan, setelah ini mengering, itu sebenarnya udah bisa dijual. Ya. Cuman kalau kita memang belum dapat pasar harga yang cocok, selama 3 bulan 4 bulan masih bisa bertahan. Diginikan aja nih, Ya. jangan dibuang terus daunnya. Iya, jangan dibuang. Jangan dibuang. Apa masalahnya kalau daunnya langsung dibuang? Dan kalau dibuang daun, kita kupas-kupas, busuk, cepat dia. Oh, cepat busuk deh ya. Makanya kalau belum dapat Harga pasar yang pas, biarkan aja gitu ya. Ini harus digantung selama 3 bulan itu selagi menunggu pasar bagus, atau memang begitu kering nanti dimasuk ke dalam karung atau gimana gitu? harus digantung. Oh, harus tetap digantung selama 3 bulan itu ya. Ini udah berapa hari nih Pak? Jadi lebih kurang seminggu. Oke lah Pak, terima kasih banyak nih Pak atas informasinya Pak tentang proses penjemuran bawang merahnya ini. Semoga petani di desa ini semakin sukses terus tentang pertanian bawangnya. Oke, sahabat petani Indonesia, beginilah proses bagaimana cara menjemur bawang merah. Ternyata bawang merah itu saya kira dulu mungkin sahabat petani
kira bawang merah itu tidak tahan lama, ternyata bawang merah itu bisa sampai 3 bulan itu Pak ya? 3 bulan sampai 6 bulan juga bisa ya, 6 bulan itu tahan. Susut itu Pak, tidak Pak? Iya, susut Ya, ada. susut itu pasti ada tapi tidak terlalu besar, karena untuk menunggu pasarnya yang bagus, harga jualnya supaya bisa kena di harga jual, maka harus dibuatlah seperti ini. Semoga ini bisa menginspirasi untuk sahabat-sahabat petani yang ingin mencoba menanam bawang. Beginilah cara proses penyimpanan. Oke, salam petani Indonesia. Halo sahabat petani Indonesia. Rencananya tadi kita mau ketemu langsung dengan masyarakat petaninya yang sedang panen bawang. Ternyata hari ini kita ketinggalan ya. Mereka sudah siap panen dan hari ini sudah lagi proses pengeringan. Jadi ini pengeringan bawang yang sudah diikat-ikat seperti ini ya. Ini belum ditimbang berapa dalam 1 kilo ini, karena mungkin nanti ditimbang setelah daunnya ini nanti dibuang ya. Jadi kita ketinggalan informasi sedikit dari sahabat petani. Nanti lain kali kita akan buat sebuah cuplikannya bagaimana proses tentang panen bawangnya. Dan di sini sudah banyak itu yang sedang dijemur di sana. Itu adalah bawang-bawang yang siap nantinya untuk dikeringkan dulu. Setelah dikeringkan, daun-daunnya itu harus dibuang dan siap untuk dipasarkan itu ya. Oke sahabat petani Indonesia, mungkin pertemuan kita hari ini tentang tanam bawang hanya sampai di sini saja dulu. Dan jangan lupa tonton terus video Supian 12 dan jangan lupa subscribe and share video-video kita ini. Semoga ini bermanfaat untuk sahabat-sahabat petani seluruh Indonesia. Oke, salam sahabat petani Indonesia.